Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Bapak Haji Mukmin Arifin yang kami hormati, Bapak Ibu segenap calon tamu Allah di Yufur Rahman yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Mari yang pertama kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul hadir untuk belajar bersama persiapan manasik haji tahun 2026 dan keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa beritibak kepada beliau dan insyaallah termasuk orang-orang yang akan dapat syafaatnya, khususnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sehat sedaya ya? Mari kita buka pertemuan manasik dengan membaca talbiyah, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca doa. Kita mulai dengan bertalbiyah 3 kali dan lanjutkan sholawat, kemudian doa. Mohon kepada Allah untuk mendapatkan ridho di dunia maupun akhirat dan doa satu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Saran-saran mohon. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu, pada manasik kali ini kita akan memperdalam berkaitan dengan etika di dalam regu dan rombongan. Nanti kita di dalam KBIH itu, dalam kloter itu nanti terdiri atas beberapa rombongan dan juga setiap rombongan terdiri atas 4 regu. Jadi kloter itu kalau tidak salah sejumlah sekitar 360-an ya. Sekitar 360 itu kalau dibagi 40 berarti setiap rombongan 40. Berarti ada berapa rombongan? Ada 6 sampai 7 rombongan. Ada 7 rombongan itu nanti
kita nanti akan, nah info juga sekilas nih Pak ya di sini. Tahun ini kelihatannya untuk Ar-Rahmah jatahnya dibagi dua kloter. Dan nanti untuk beberapa tahun ini ya, kita dalam satu kloter terus nanti ya, karena KPI yang besar ya, seperti kita kemudian di Pak Fatur itu biasanya nanti dapat jatah bahwa tidak harus dalam satu kloter yang sama, karena yang lain mungkin juga untuk gantian. Tahun ini kelihatannya kita nanti info dari KPI yang kemarin dalam rapat itu gantian kita yang akan dibagi atau dipisah dalam kloter yang berbeda. Kemungkinannya seperti itu ya. Dan nanti kita ikut saja ya, yang jelas insya Allah di tahun ini nanti kita ada 2 pembimbing, sehingga misalnya kok yang satu ikut kloter A misalnya, yang satu ikut kloter B, panjenengan tetap didampingi oleh pembimbing yang ada. Jadi tidak usah, oh nanti saya bisa. Yang jelas dalam satu kloter itu nanti tentu dalam mungkin karena kita nanti jumlahnya ada, sementara ini daftar haji kita ada 257 lagi. 157 jamaah. 257 di sini. Jadi nanti karena pembagian kloter itu kewenangan dari kementerian, kita ikut saja ya. Dan jadi kita ikut saja. Yang jelas Bapak Ibu, daftar regu dari masing-masing korwil saat ini sudah disampaikan ke KPIH. Panjenengan tadi sudah saya daftar regu sementara, karena daftar regu itu nanti akan disampaikan ke Kementerian Haji, dan yang menetapkan nanti regu ini misalnya kalau sekitar satu KPIH itu ada sisa berapa digabung dengan mungkin KPIH mana ya, itu kewenangan dari kementerian. Termasuk tahun-tahun yang lalu itu ada sebagian dari jamaah kita yang karena satu regu itu tidak lengkap, akhirnya Pekalongan gabung kita tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu ada 3 orang dari Kabupaten Pekalongan gabung ke regu kita, karena nyambung ya, biasanya kan nyambung dari Kabupaten Kendal nanti bersambung Kabupaten mana lagi lah. Itu pas kalau sambungannya itu tidak lengkap dalam satu regu 10 orang, maka akan disambung dengan anggota dari kabupaten yang lain, itu pun tidak masalah. Yang intinya bahwa panjenengan nanti selama haji di sana, walaupun mungkin kloternya beda, rombongannya beda, akan dilayani dalam satu KPI ya, terutama dalam menjalankan ibadah-ibadah umroh ataupun haji yang harus ya, didampingi, bukan ibadah pribadi ya, masing-masing itu selalu akan dibimbing dan didampingi oleh KPI ya. Jadi hanya beda kloter atau beda rombongan tidak masalah. Nanti di sana panjenengan akan selalu didampingi oleh pembimbing yang ada. Jadi itu. Demikian untuk materi nanti akan disampaikan Bapak Haji Mukmin, dan perlu saya ingatkan juga nanti mungkin kita ada waktu setelah materi, maka ada waktu untuk checking terkait dengan juga persiapan kita untuk praktik manasik di Fatimah Az-Zahra di Ahad depan ya. Karena nanti waktunya adalah pagi hari ya. Insya Allah biasanya kita mulai start dari sini itu jam 6, artinya panjenengan jam 6 kurang seperempat itu sudah standby di sini, sehingga nanti jam 6 itu sudah siap untuk diberangkatkan. Jadi karena jam 8 itu sudah insya Allah sudah kumpul di sana semua dan siap untuk melaksanakan praktik manasik. Karena pada saat hari Ahad tentu biasanya lebih padat daripada hari-hari yang lain. Baru kali ini karena kita usul supaya pembimbing bisa banyak yang ikut di hari Ahad, biasanya di jam kerja. Dan kalau jam kerja itu memang di sana agak sepi, tapi yang ikut yang bisa mendampingi sedikit karena yang masih pada ngantor itu kemudian tidak bisa ikut bersama-sama di sana. Demikian waktu selanjutnya kami aturkan Bapak Haji Mukmin Arifin, dan nanti jika ada materi yang mau disampaikan bisa diberi waktu untuk bisa menambahkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
fis sama wal waliyannaka qiblata tawtuha awali wajhaka satral masjidil haram wa thumma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa ilal ladzina utul kitaba la ya'lamuna anal haqqu min rabbihim wa ghadabun amma ya'malun. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bidul Rahman, calon tamu Allah yang berbahagia, mari kita bersyukur siang hari ini kita dipertemukan dalam suasana sehat wal afiat. Karena dua nikmat yang terkadang orang melupakan adalah yang pertama nikmat as-sehat, nikmat sehat, yang kedua nikmat al-farah, ya kesempatan. Awalnya sehat, nek ora sempat yo ora mangkat. Kemudian ada sempat tapi tidak sehat, ya kita tidak bisa rawuh. Dan dua-duanya semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sudah berikhtiar. Kemarin saya memberikan apresiasi latihan fisik di depan stadionnya. Di stadion itu di dalam luar biasa. Berarti sudah ada ikhtiar, niat sehat. Karena dengan sehat itu keyakinan saya sehat itu sudah energi positif. Baik Bapak Ibu, doa yang saya sampaikan Profesor di Wajah Amri itu adalah doa ketika Nabi Musa mau matur sama mantan majikannya, mantan bapak angkatnya Fir'aun. Dan Nabi Musa itu ditakdir oleh Allah celak, ya, lidahnya. Celaknya bukan dari kecil, akan tetapi sebuah testimoni ketika Asia, istri Fir'aun selaku ibu angkat itu sangat menyayangi anaknya Musa. Tapi Fir'aun keras. Ini katanya kok calon bayi belar. Karena pada saat itu Fir'aun memerintahkan semua anak laki-laki harus dibunuh. Tapi skenario Allah kok dilalakan oleh Allah kok istri tercinta malah memungut anak belum jadi nabi itu di Sungai Nil. Kemudian tatkala sudah besar, testimoninya seorang ibu membela bapak kok mungkin Allah, mungkin yang dimaksud bapak Fir'aun ya. Bapak kok bocah cilik kok malah itu. Anak kecil kan belum punya akal. Mari kita testimoni dikasih bara, ya, bara karena roti. Ternyata anak kecil lebih memilih iya bara bukan roti. Nah roti kan awalnya dewe maka bara itu diplok. Jadi Nabi Musa itu cacat itu cacat karena kasih sayangnya istri tercinta. Makanya ketika bermatur kali Fir'aun itu diberi doa oleh Allah surat Al-Isra, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu doa Nabi Musa, dan minta didampingi
paman tercinta Nabi Harun. Terus sekilas itu doa ketika kita mau matur di hadapan orang banyak. Baik Bapak Ibu, kemudian ayat yang saya baca sebagai pengantar di surah Al-Baqarah ayat 144. Turunnya ayat itu ya di bulan sekarang apa? Sya'ban makanya di Sya'ban. Bukan berarti kalau ada Sya'ban rombang gelombang. Iya berarti. Orang Jawa mengatakan bulan apa? Enggak. Tapi intinya kirim doa itu tidak harus bulan dua. Ya berarti Rabbi firli wali saya wahamma kamar bayani itu doa anak kepada orang tua. Tapi diteruskan doa itu ayat Quran yang kelima. Rabbana firli wali saya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi seorang anak mendoakan bapak ibunya, kemudian bapak ibunya mendoakan anak-anaknya. Diteruskan. Ayat ini diturunkan ada asbabun nuzulnya. Saya baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh-sungguh ini huruf taukid ya, sumpah Allah. Naro aku melihat taqaluba engkau Muhammad membolak-balikkan wajhika wajahmu fis samai ke arah langit walan walian naga maka suruh kami benar-benar saya alihkan engkau kiblatan ke arah kiblat tertuha yang kau senangi. Arti secara bebas berkata Bapak Ibu, awalnya kiblat kita itu bukan Makkah. Ya. Kiblat kita awalnya Masjidil Aqsa. Nabi kurang suka hingga Nabi sering menengadah ke langit agar tempat arah umat Islam bukannya menjauh. Kalau menyembah kan menyembah yang pemilik Ka'bah itu dialihkan ke Ka'bah di kota Mekah. Berapa Nabi berdoa? 2 tahun. Jadi kalau panjenengan ndonga baru sebulan orang dikabul-kabul ya karena Allah tahu yang dimaui kita kapan waktunya. Jadi kalau ada pengamen di rumah panjenengan, kalau jenengan tidak suka ngasihnya kan 500.000 suruh pulang. Iya, karena tidak suka. Iya, cepat lupa. Tapi saya punya kawan, insya Allah jamaah tahun depan. Kalau request lagu kemudian cocok mas 10 lagu piro mas. Iya 10 lagu itu. Jadi dia nggak mau mana-mana 10 lagu itu. Karena yang punya rumah suka. Jadi 10 lagu piro mas 10 berarti 100. Jadi kalau kita itu sudah sebuah ilustrasi ketika kita berdoa kalau belum dikabulkan, Allah akan memberi yang lebih banyak. Maka Allah kabulkan doa Nabi dalam jangka 2 tahun mulai surah Al-Baqarah ayat 144. Waktunya waktu asar, supaya umat Islam tidak berkiblat ke Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai Palestina itu.
Maka panjenengan itu nanti akan dibawa ke masjid yang namanya masjid Kiblaten, 2 kiblat. Nanti akan dibawa panjenengan ziarah ya suruh ziaratan, akan mengunjungi sejarah dulu kita pernah ke Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Haram. Nanti kiblatnya ada 2. Ada kiblatnya ada 2. Wondene posisi Ka'bah kalau dari Kendal itu adalah 273 derajat. Iya, 11 menit 0 detik. Ya. Pak kok rinci iya? Karena memang titik koordinat itu kan titik yang pasti. Jadi kalau panjenengan sholat ke pedomane miring kanan, enggak, miring kanan malah bisa ke Israel malah. Jadi diusahakan tempat sholat di rumah diukur, betul asal ada mulon. Nek mulon itu 220 derajat, nek ngetan pinten 180 apa 90, nek utara kan 0. Diusahakan tempat sholat di rumah juga diukur. Jadi ketika 1 derajat itu larinya 25 meter. Baik, itu awal mula kita memperoleh perintah sholat 5 waktu menghadap Baitullah Ka'bah. Nanti dibuka surah Al-Baqarah ayat 144. Baik, itu nanti akan ditunjukkan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita mendekati babak akhir. Oke. Silakan yang rodo ngantuk itu didahar dulu. Oke. Biar adik-adik kita ikut tidak apa-apa. Oke. Nanti tiwas pulau menteng-menteng dengan ngantuk kan. Oke. Saya memaknai ciri-ciri orang yang ilmunya tinggi itu padi semakin berisi semakin merulung. Jadi kalau ada orang ngaji komandoan ilmunya dhuwur niku. Oke. Insya Allah bisa dipastikan kita nanti gelombang 1. Berarti di Madinah dulu itu memang banyak yang kalau boleh memilih itu, karena kalau ke Madinah dulu kan wis rada ringan. Yang kedua, jadi kan nggak usah kecil hati. Tahun ini pembimbingnya 2, ya Pak Mustafa dengan Ustaz Paham. Untuk Pak Isan dipasang tahun depan karena ada putrinya yang mau ikut. Kemudian Ustaz kita Pak Sulhan itu tugas untuk pemerintah, tapi di sana insya Allah karena habitatnya dari kita akan mendampingi kita. Kemudian satu lagi dari Muhammadiyah Ustaz Dr. Andas siapa yang dari kampung itu. Jadi tahun ini Muhammadiyah kedatangan 1 selaku TBHD, tim bimbing haji daerah, Ustaz Romanto. Jadi insya Allah 3. Pak, kira-kira ada biaya tidak ada pembimbingnya banyak. Syarat KBIH ada pembimbingnya itu kalau dapat jamaah 150. Kalau 150 itu ada pembimbingnya 1 yang membiayai uang kita. Iya. Berapa? 90 bayar Pak. Yang membiayai dari uang kita. Kemudian kalau tenaga kesehatan, insya Allah biasanya dari ASI. Jadi kita nggak usah, wah dipisah kloter, nanti di sana ketemu.
Ya, nggak usah kecelakaan. Tapi kalau tidak ada pembimbing, ibaratnya seperti ayam tidak ada induknya. Ya, tidak ada induk. Bingung, milo, ini kan dana ta'awun 2,5 itu bismillahirrahmanirrahim itu akan dibalas oleh Allah minimal asrul amsalihha 10 kali lipat. Bisa 700 kali lipat, ya terserah ke kamu balas ini. Atau ya jangan gelo, bismillah itu ilmu. Baik. Kemudian kita karena gelombang 1 berarti kemana dulu Bapak? Ke Madinah dulu. Ke Madinah berapa hari? 8 hari. Iya, hampir 9. Maka kalau panjenengan sehat dan Madinah itu kan jaraknya nanti dari masjid kan cuma 50 meter 100 meter. Dekat kali. Diusahakan jangan sampai sholat di rumah. Oh, tiwas dituake wong akeh. Ternyata ning kono iya kita pasti akhirnya di tamatu. Di tamatu itu adalah melakukan ihram umroh dulu baru haji. Haji kan ada 3, tamatu, ifrad dan qiran. Kita yang paling enak itu adalah haji tamatu, makanya banyak jam itu. Ya. Nanti jam itu pada setelah tanggal 10 Dzulhijjah ada perwakilan dan di sini berdua di beliau orang ya ini nanti ada perwakilan. Jadi baik kita awali dari ini sudah bulan Saban, silakan Bapak Ibu Nabi ngendikan ini as-safru nisful maut. Perjalanan itu setengah kematian. Ulangi, anisfu sebagian separuh, as-safar itu perjalanan nisful maut, separuh kematian. Maksud saya begini, kenapa orang mau mengadakan perjalanan itu suruh berdoa, keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu agar fresh. Khusus bapak-bapak diusahakan kalau mau tindakan ambil air wudhu. Iya. Berarti disunahkan itu sopir wudhu, sholat 2 rakaat, insya Allah di perjalanan tenang. Ya, dengan ada godaan yang manis-manis itu, ya, maksudnya ibu-ibu yang manis-manis dengan tidak tergoda. Saya yakin dengan kita mengurangi yang manis-manis. Karena kelemahan bapak-bapak itu imannya kalah dengan bakul sayur. Bakul sayur itu dikeromuti ibu-ibu duitnya akeh tidak tertarik bakul sayur. Iya, tapi wong lanang loh. Hari ini mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kan mengajukan cerai kan. Digugat sama itu baik. Setuju gitu panjenengan kalau mau tidak ambil air wudhu gitu. Kemudian pamit sama anak istrinya, minta doa. Pak batal, ya, amin. Jangan sudah sampai kali ngomong, Bu saya sudah kali ngomong. Itu namanya bukan pamit, pemberitahuan. Pemberitahuan. Baik. Sebelum berangkat ada sebuah etika yang terkadang kita terlupakan. Orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq
ketika mau pindah haji oleh Rasulullah, silakan ya Abu Bakar. Abu Bakar kan sahabat Nabi sekaligus mertua, ayah dari Aisyah. Abu itu bapak, Bikr itu bapak seorang gadis, satu-satunya istri Nabi yang gadis itu kan Aisyah radhiyallahu anha. Kan putra Abu Bakar itu disuruh minta doa. Silakan bapak ibu nanti di hari raya Idul Fitri jenengan pulang kampung yang jauh-jauh, jenengan pamit minta doa. Minta doa karena saya sering buka ada statusnya jamaah ibu di tak bacakan, doa itu kehendak kita, takdir itu kehendak Allah, kuat-kuatan yang bisa merubah takdir itu ya doa. Nah itu diperintahkan kok. Kenapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 201? Nomor 201. Doa sapu jaga. Saprono satene ternyata. Doa sapu jaga. Niki nek cerdas semat. Doa sapu jaga Rabbana atina fid dunya hasanah Pak. Jadi 200. Iya 201. Ayat sebelumnya itu doanya separuh, ya Allah berilah kami kebahagiaan di dunia. Ternyata ditegur. Itu doa ketika tawaf. Doa ketika dulu ada orang tawaf cuma minta dunia. Kemudian Allah memerintahkan di ayat 201 untuk berdoa sebenarnya Rabbana atina fid dunya hasanah, karena doa itu ada 3 unsur. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebahagiaan di dunia. Yang kedua minta kebahagiaan di akhirat. Terakhir apa? Waqina adzabannar. Jangan aku disentuh oleh api neraka. Ojo ngene wah neraka sing penting wis dikumbah terus. Lho bener ada ketika keslomot itu langsung otaknya. Iya, umat kok. Mari Bapak Ibu, saya ngandani kepada saya dan keluarga. Nek badhe tindak nanti pamit sama keluarganya. Ya, bukan ria. Karena apa? Ibadah yang tahu Allah dan dirinya cuma puasa. Nek sing jenenge haji umroh niku ya daftar, lurah ngerti, kawan ngerti. Itu bukan pamer, memang ya orang harus tahu. Lah nek ibadah kok orang bawa surat-surat tidak dapat visa haji kan ditolak. Lho kan kok umroh putih kalau tekam Jakarta ning Tanah Abang malah. Nggih, Abang. Jadi etikanya pamit sama saudara-saudara, minta doa. Kemudian Bapak Ibu, yang ada di materi itu silakan dengan diwoco bolak-balik atau tataran. Kalau bolak-balik moco, insya Allah hafal. Baik, maka ketika panjenengan beli mobil 3, ya Pajero, ya apa, dan lain-lain, tidak ada kok tetangganya, aku tak tilik mobilnya kaya apa. Mesti jadi kan marah, ini apa? Tapi orang boleh tidak haji ngapunten. Tetangga kanan kiri, saudara-saudara semua hadir, mau nyangoni doa. Karena nek nyangoni duit saya yakin dengan uangnya sudah banyak lah. Uang biasa kita agak. Kalau nek jenengan dituduh banyak uang, diamini. Kecuali dituduh beruang itu jangan. Saya bukan ngalah Bapak Ibu. Dulu ada seorang pejabat Kajati. Ini kita ketika mau haji itu tetangganya mau sholat silaturahim itu pintunya selalu ditutup. Membuat sakit hati. Durung haji kok sudah rofasa, usuk kok sakit hati. Karena yang datang ibu-ibu, bapak-bapak gawa tas keset.
paling gue nemu momen berpusat dan sebagainya. Iya, ketahuilah Bapak Ibu. Iya, kita mungkin sudah hafal mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Orang yang percaya adanya hari akhir maka hormatilah tamunya. Hanya dibatasi Bapak Ibu, jangan sampai jam 10 ke atas dengan menerima tamu, karena hari terakhir pagi hari bisa saja dengan tidak datang sholat jam 3 pagi, bisa. Maka jam 10 sudah tidak menerima tamu karena jangan perlu istirahat. Nanti kehabisan haji. Iya, haji itu jarang kok berangkat jam 7, berangkat jam 10. Karena kan karepe pakpur. Oh, ada singgah atau jam 3, jam 2 itu biasa. Ya. Yang tolong kalau ada tamu jenengan terima dengan baik-baik. Karena dia mau nyambut doa orang yang ikhlas. Apa yang terjadi pejabat itu? Saya mau berangkat kantor di dalam laku. Kalau kan kantornya teman-teman kan laku, bukannya laku. Ternyata istrinya teriak di rumah. Kamu mau tak kira apa? Coba kalau tamu mau edan loh, di ruang tamu. Mau edan? Mau edan? Ya. Hari berikutnya Bapak Ibu, istrinya tidak mau tidur di rumah. Ternyata minta tidur di tetangganya yang lantainya tanah. Ini saya menurut saya nggak boleh bohong. Ya, ini betul. Jadi ternyata ibunya itu minta tidur di rumah tetangganya. Mau wis ketekan apa wong edan sing ngusir kula. Ngusir kula. Aku yang mana aku Ustaz bagian keserupan, enggak ada orang wedan enggak. Sampai nyonya dia tidak pernah berangkat RT. Maka ketika mau nikah, mau minta surat ke kelurahan kan harus ada pengantar dari, walaupun boleh, tapi Pak RT-nya malah, Pak Lurah, nek jenengan mari tanda tangan kali si A, saya tidak boleh menyebut nama si A. Maka stempel kulo, bukunya kulo pasarnya Pak Lurah. Pak Lurah betul ora? Iya, karena pemilihan RT itu enggak ada satu-satunya pemilihan yang pakai kepiur. Wong kulo 18 tahun jadi RT kok. Jadi nyonya punten akhirnya apa? Silakan jaluk tanda tangan RT. Padahal RT itu sewu tamatan SD tapi harus kita hormati. Artinya dia membayar iuran itu 47 bulan aja loh. Oh, berapa tahun itu? Nembe paten ya. Ternyata dengan punten disitulah kita butuh orang lain. Bila pesta pernikahan itu nyape 3.000 sing teko 700 saja ya. Kira-kira terus dikemanakan? Sisanya ya untuk tetangga sama panti asuhan. Artinya Allah itu terkadang kalau orang yang setil itu suatu saat akan keluar seperti odol itu nak orang pelorot orang itu sih. Panjang model pelototan. Jadi tetangganya yang rasa dilarang bagian kecil. Kok ketemu atas. Kata dia, ibu-ibu jangan ada tamu, karena nanti tamu dipimpin maksudnya doanya tamu kepada panjenengan duduk bersama-sama Bapak Ibu sepindah pulau silaturahmi hingga kami kali untuk jagat nyamani nopo-nopo itu kan tamu mulia. Ada yang setengah mulia sepindah silaturahmi hingga kami kali belum bagi utang. Kira-kira dengan mana nih ibu wae kan itu tamu murni. Kalau yang tadi nomor 2 itu tidak silaturahim tinggal di bagian utang.
lakukan doa tetangganya, karena dia akan mendoakan doa tamu kepada panjenengan. Maka di rumah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Allahumma alna, kalau suami istri ya Allahumma alhuma, kalau baginya banyak Allahumma jum, Allahumma alna hajan mabruro wa syahyan sahyan mabruro wa tanbatan mabruro wa tijarotan lan taburo. Doa melempar umroh. Sampai lagi. Allahumma alna Allahumma hajan mabruro wa sahyan sahyan mabruro wa tanbatan mabruro wa tijarotan lan taburo. Pun mangke tiap pakai malih, ya Allah jadikanlah. Memang bunyinya alna jadikanlah. Kok tidak ada yang menafsirkan raih monggo. Ya Allah jadikanlah Haji Buyuni dan keluarganya saya bukan berarti dan keluarga kali Pak Iwan menjadi ada yang makbul, amin. Wasakyan saya pasuro menjadi saya yang penuh kesyukuran. Terus wadanban dunuban dosanya di ngapura. Wati jaran lantabur, ya Allah jadikanlah hajinya minangka tijaratan lantabur, perdagangan yang tiada pernah merugi. Jajal ana wong dagang ora rugi kecuali haji. Ya, setuju ya? Mari kita kedatangan kamu, kita perlakukan semua sama. Nabi ketika kedatangan tamu Ummi Maktum yang mripatnya utuh, kemudian Nabi lebih mendahulukan pembesar. Nabi ditegur di surah apa itu Pak? Amaya tasawuf apa? Abasa wa tawalla. Wahai Nabi, kau bermuka masam kepada. Ini bukan berarti Nabi salah ya. Itu memang Nabi lagi diperankan oleh Allah. Oh, ya, sebenarnya jadi Nabi saja ditegur oleh Allah ketika pembesar-pembesar pejabat teras sing seneng teras dulu kan kok pejabat teras itu ditegur karena ada tamu kroco-kroco. Baik. Kemudian jenengan di pagi hari nanti jenengan pasti akan didoakan tetangga-tetangganya. Lah saniki kosok pangsulipun nek panjenengan akeh kondur ditagi. Aku wis nyamoni donga. Saniki jenengan mangke niku urusan akeh. Makanya badhe kondur kurang seminggu kula kirimi doa menerima tamu. Kok bahasa Indonesia apa ini orang tamu dino kok ngono. Makanya kurang seminggu kula start aja. Kula ditagih. Tapi makanya wong derek makan kok. Kok soalnya iki lamu mantap to. Baik. Itu ya, itu persiapan. Kemudian nanti di pendopo, kemudian berangkat ke Donohudan, kemudian sampailah kita ke biasanya kemana dulu Pak bandaranya? Ya, ke Jeddah Pak langsung ke Madinah? Ke Madinah langsung. Ini sudah mulai masuk materi ke Madinah. Baik, karena kita gelombang 1, kita masuk ke Madinah 8 hari. Jangan lupa sholat 40 waktu. Itu tidak ada dalil yang kuat arba'in ya. Tapi eman-eman karena sholat di sana itu pahalanya 1000 rakaat dibanding dengan Masjid Agung atau Masjid Mujahid. 8 hari, kemudian
nanti ada pengumuman badhe kita memulai umroh. Ayo. Bapak Ibu, saya tak baca dasar hukumnya. Babul ikhrami wa ma yata'allaqu bi. An Umar radhiyallahu anhu qala ma ahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa minal masjidil muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, anaknya sahabat Umar bin Khattab, berkata Rasulullah, ma'ahla Rasulullah SAW ila minal masjidil, tidak dikatakan ikhram illa kecuali masjid. Maksud di sini ada di kitab Bulughul Maram halaman 409. Ini dasar orang memakai ihram. Saya harus pakai dasar hukum ini. Maka dikatakan orang memakai pakaian ihram itu harus di masjid. Maksud saya, jenengan nanti di Madinah setelah cukup, setelah wudu mandi besar, ini sebetulnya memakai pakaian ihram itu ada di Masjid Dzulkhaifah. Dzulkhaifah atau orang mengatakan bin Ali. Di situ nek nganggone ten niku jenengan ketinggalan. Makanya disiasati memakainya di hotel. Di situ kita ambil air wudu kemudian niat umroh. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umroh. Saya berniat umroh karena Allah Ta'ala. Satu-satunya niat yang harus diucapkan adalah umroh dan haji. Yang lain, sholat dan sebagainya ada di dalam pondene pakai usolit dan sebagainya, monggo. Itu ikrar. Karena aniyatu bifa'il fitri, niat itu ada di dalam hati. Di Masjid Khulaifah itu bil alih contoh, jangan ada yang berpisah. Ikuti nanti ketua rombongan, ketua regu Pak Carik itu di depan pakai bendera, bendera Al-Ahmad. Karena apa? Di situ mobilnya podo, pakaiannya pakai podo, plat nomor mobilnya pakainya Arab, orang satu tenda. Berarti enggak. Di situ awal kita kasih salam, ikuti bendera itu, ambil air wudu, niat, kemudian sholat 2 rakaat. Tugas ketua regu, jangan naik dulu ketika anak buah belum. Iya. Termasuk nanti di Fatimah Zahra sudah mulai praktek pakai ketua regu kan sudah bismillah menjadi pelayan. Makanya seneng urusan Pak Carik dengan jalur tambah kayak ketua regu ini makanya. Nanti di SK-kan Bapak Ibu, di SK-kan ada Kementerian Haji, ada SK-nya konten honorer Mas. Jenengan wirawiri niku honor pulsa barang ada. Kita berarti sudah niat umroh. Baik. Kemudian
Apa ana sing kesisal? Ada, Bu. Kesisal bisa wong liya jajan. Ada ya Allah kesisal. Putih kabeh. Baik, karena kita berbaik sangka, kita patuh sama pemilik, kita sampai ke Mekah. Bapak Ibu, nanti di perjalanan yang 6 jam, dengan nanti di tengah jalan ada yang namanya Jabal Butet. Itu satu posko yang dijaga oleh anak-anak yang kuliah di Al-Azhar atau cabang Muhammadiyah Madinah. Silakan begitu turun, sehingga doanya nomor a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah dipraktekkan sekarang dengan tidak Jogja di Ungaran, sehingga baca doa itu, a'udzu, saya berlindung, bikalimatillah, dengan kalimatmu, dari makhluk yang tercipta. Ya, saya ulangi. Setiap doa dengan a'udzu, saya berlindung kepada Engkau, kalimatillah, dari kalimat-kalimatmu, dari kejahatan makhluk yang Kau ciptakan. Jauh copet, terus bajingan, malu kesehatan, malu ke Allah. Kalau jangan pakai doa itu, insya Allah terjaga di persinggahan. Maksudnya aku singgah di Pak Mumin, jangan motor niku, ben gangin sekitarnya ya, kalah jemput dan sebagainya, buat teman-teman. Sedikit demi sedikit dengan doa dihafalkan. Oh. Ada kesempatan turun. Silakan Bapak Ibu, orang pipis jadi itu nanti tetap ditunggu. Karena perjalanan jauh 6 jam atau lebih itu sampai ke Mekah, kan arahnya ke utara. Posisi Madinah kan ada di selatan, 600 km. Nanti turun di situ disambut oleh adik-adik dari Al-Azhar. Oh. Ini nanti biasanya sih paling seneng ahli hisab. Kalau mobil itu utuh. Iya. Saya kadang-kadang kan doanya tadi pertama, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungilah saya dari jilatan api neraka. Padahal orang masuk surga itu, saya kok meyakini nggak ada orang putus. Dan nyumpet rokoknya nanti. Kenapa sih rokok ini rokok saya ngomong? Ngomong saya ngomong. Jadi pakai konten lah harus mundur ini juga bertepes, ternyata mundur ini orang. Suami perokok itu, ya biasanya yang melarang itu anaknya atau menantunya. Bapak nek pengen dinompo tuh ora usah udut, iku nek putih ngoten iki. Angga sing larang wong liya malah tukaran. Jadi biarlah bisa ngoten iki. Utuh pas berbaur mati. Sampailah kita ke Makkah. Dalam rangka menjalankan umroh. Baik, umroh rukunnya apa? Ya. Ya, Tawaf, Sa'id, baik Bapak Ibu, jenengan begitu masuk keluar dari hotel, jangan ada yang terpisah pagar betis. Mudah-mudahan hotelnya tidak terlalu jauh, minimal kalau kayak yang Mispala kan paling 2 kilo dan sebagainya. Ini kok pelaku mau sekan dengan besar Pak Bis.
Maka hari pertama harus ikut pembimbing. Nanti saya berani melepas itu netak wis ping 3 Mekah masjid sampai hotel ping 3 niku nembe yang niku nopo nembe apa kula anggap kuayang dari men diutur-uturkan kandang itu lho ngono. Maka nembe ono mboten bali ning pasar niku. Yo sewu. Baik. Maka ketika masuk jenengan jangan tanya sholat tahiyat masjid. Itu tahiyat masjid gantinya atau apa? Kalau tahiyat masjid itu jenengan diterjang oleh iya. Begitu masuk nanti ke pintu berapa kamu? Bagus salah. Kalau enggak 35. Ya. Pintu 1 saja yang lurus ke Ka'bah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk terus memandang Ka'bah. Mari Bapak Ibu, kita agar terkesan kita memandang Ka'bah, doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma masjid hadal baita tasrifan wa taqdiman wa takriman wa mahabbata wasid man sarafaha wa karumaha iman hajjah wa tamaru tasrifan wa taqdiman wa takriman wa bira. Bapak Ibu, bertanyalah panjenengan ketika memandang Ka'bah tidak nangis. Salam Bapak Ibu, bertanyalah di hati panjenengan ketika memandang Ka'bah kok tidak nangis. Bertanyalah, ya Allah, hari ini saya ternyata memandang Ka'bah yang sesungguhnya. Nah, Ka'bah itu kan Ka'bah P3, Ka'bah apa kan sesungguhnya. Iya. Ternyata. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang berangkat bersama-sama dengan istri. Kalau suami berangkat sendirian, ini bapak-bapak yang butuh soalnya kayak maka jalur ngampuro kalau istri yang di rumah. Ya Allah, dosa saya yang paling banyak kepada istri. Kebalikannya istri, karena istri itu adalah turunan cinta ibu sama ibu Hawa. Hawa itu mama ngomongnya Hawa, nggak bapak kan ada kan nih kamu dosanya sih cek nggak mingkam ngomongnya Hawa. Oh, buatin dosa sekali. Kalau maaf terus ya kesannya aku dari orang itu. Kadang-kadang jalur ngampur kan itu tapi orang nanti tembungnya kok. Oh, aku tak iya ngomong aku bodoh. Ada kalimatnya opo ya. Saya kan habis khotib ngomongnya. Saya harus nyontohnya, saya harus minta maaf sama istri dulu, ditonton anak-anaknya. Ya aku ya bojoku ngomong ya ora ngerti. Yo nangis bareng lho. Nangis yo ya. Niki pengalaman mboten pengalaman bener nih kok. Aku bojo ngomong apa ya aku ya bojo. Terus ternyata sama lagi pulang dari stadion sholat itu diuji oleh Allah. Dengan bayangkan, wajib upaya kiri hilang, sehingga kan bojo jajal, sehingga bojo nih kau, tekan maniku makai tak kau hubungan, tahu ujinya hilang boten. Ternyata jam sholat awal dimaksud ke sekali panitia, nemu masalah nama tulisannya dulu, kabiya nonton. Dia banyak aku panas suwong burung sarapan, mau balik kopi, jadi, dengar kawan kok, tak keluarga.
Ya ngerti. Wah, aku main punden niku golek reng. Tak cepol. Ujian pertama suami, nek kula nesu kira kira. Oke bela, oke nak bae lah. Ujian pertama, bahasa Latin memang yang kunci kere, jebule sholat dengan lapangan itu kan di salahkan dengan apa saja di bawah aku ujian bener butuh orang mana nih kalau jasa tak sama barang saran pakai tangan bener pon buat neko sebagai pasul kendali neko kunci mobil boleh orang ini boleh tak saya guna mana mau jalan ngampur loh aku yang aku perspektif dong kan nama ada kan mengenang Astagfirullahaladzim ada dua wes terus anak jajal pun entah tas niku lho kunci mobil ini setengah jam itu loh nanti kau mending buat mangan lontong niku lho wah la tidak wala putus kok angel sabar ikhlas berat dengan itu gunanya bapak-bapak nanti itu dididik keluarku ketika ada mas kayak kok gandeng bojone loyong ketahui aku sing digandeng puto sing digandeng banget dengan lo. Pon pandangnya kabar. Kemudian sholat. Pesan saya Bapak Ibu jangan sakit ya. Saya jamaah umroh saya hari ini alhamdulillah patuh, tidak ada yang nyesel ketika tawaf dan sebagainya. Emang Labbaik Allahumma labbaik aku memenuhi panggilanmu maka ketika disel malaikat perang opo wae sadar opo pun ditanggung datang boten ditampe wae makanya aku rampung pembimbing Pak kan tidak foto di depan Ka'bah ada apa-apa selesai kok lapor sama yang di rumah nanti ada perkembangan tiap jam yang ahli IT perkembangan ibu di sana keluarga yang baik ketika jangan lupa hak di Bukit Safa Marwah maka la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir sultan wa'ada wa nasra'ata wa itu diucapkan bersama-sama ketika doa untuk pribadi menang. Makanya kalau nanti ibu-ibu sholat di sini sebaiknya kan sholat sendiri-sendiri ya. Jadi kan bahaya nanti ikut imam. Lah imamnya ya Allah berilah saja istri yang kedua dan sebagainya. Makanya amin. Kok pun kafe. Oh jadi karena bahasa Arab dia nggak ngerti. Dia amin serba amin. Ya, ganti wanita minta doa apa? Posisinya menghadap Ka'bah. Baik. Posisi mudah-mudahan kelihatan, tapi insya Allah nggak kelihatan antara Ka'bah dan Bukit Safa dan kelihatan. Besok kita syakni ibadah masyarakat itu miniaturnya persis tapi besok tidak 3 kali kami 2 kali saja sahih gitu insya Allah kalau ada badan kita jangan ada yang absen ya gitu kan dan saya kemarin memberikan catatan saya rapat di Ulari
Untuk tahun kemarin 80% tidak ikut lewat jumroh karena mampir di warung kopi. Sing ajare korwile tapi bukan korwil Kendal ya. Nek korwil Kendal omongnya galak orang. Mari kita ikuti besok kita akan 7 kali 7 4 kali 9 ya 7 kali 7 kan 69 berarti 400 kali 7 pinten itu kan sapa mama kan 400 di tim itu nih kok berarti jenengan ya mulai melayu ya pakai kursi roda inna sofa wal marwata min sya'airillah sama jangan tiru-tiru kadang-kadang ada yang nak bapak ya kita ikuti yang boleh juga habis itu jangan terus tahalul nanti matur sama bapak ibu sama murid pak biasanya di pojok sebelah barat sudut utara itu letak kamar mandi itu tidak semua orang tahu. Setelah selesai sa'i kemudian dengan toilet jangan lupa walaupun suami istri HP-nya tetap digawa piyambak maka nek HP-nya dititipke suami terus nek kesinsal goline berpo. Lah kalau kesinsal di lantai bawah tanah itu ya angin ini mentok. Bapak, kira-kira pamumen nanti kesinsal boten. Nanti ukurane nek cerita ya isin ngene. Yo nangis kok kesinsal baku semakin jauh. Maka kalau nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan kesinsalan sebagainya, kesasar, maka tunggulah di jam itu jam itu ya ada toilet jam oh yang lain pulau ini kan betul mereka diparingi seneng paringi duit tunawi sama dia tata ya ya pulau jamaah kulo kok 6 ilang jejal orang ke HP mana ya jam 3 dia ini kok teng hotel kulo ya Allah ini kalau lagi nangis ya Allah kau mendane kan disisir kulo niku kalau sing seneng ae duit tak tahu kayak paling tunawis patah tapane ngono wajah memelas lah saya lagi memelas kalau lagi nangis kayak wajah susah tahalul ya. Tahalul bapak-bapak enggak usah cukur Pak. Ditahalul sendiri aja. Nanti cukur kudunya ketika lempar jenengan pun rampung kondur kecuali ibu-ibu yang menstruasi nanti ke Ka'bahnya ke sa'inya. Karena haji itu kan 40 hari. Ketika umroh itu ada menghitung loh. Lah umroh kok mamen-mamen ning ngono ya turun-turun lah. Iya kan, umroh kan waktunya terbatas. Ibu-ibu masa ya tidak tubuhnya kapan itu kalau umroh diperhitungkan. Jadi nanti kalau ibu-ibu yang berhalangan nanti tahap berikutnya ada pembunuhnya dan nanti nggak usah khawatir. Ambil Pak. Betul. Oke. Seperempat jam lagi, tapi kalau tak bisa ya. Yes, Bapak Ibu, jenengan sudah tadi selesai umroh ya. Kemudian umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah gelarnya haji umrohun. Pon rampung, hotel nunggu pelaksanaan ibadah haji.
Nah, Bapak Ibu, saya pesen ada 120 rahmat yang di Masjidil Haram, yang 60 derajat itu tawaf, yang 10 nonton tawaf, nonton tapi hatinya subhanallah walhamdulillah, nah hatinya dolan HP ya, nanti ke surga HP-nya. Maka kemudian yang salat sunnah 20, kemudian yang baca zikir dan baca sunnah. Nanti biasanya menutup ibadah itu gunakan waktu sambil nunggu tanggal tanggal 8, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan melaksanakan ibadah umroh sunnah, jangan. Satu, tidak ada dalilnya, itu spesifik untuk Aisyah. Yang kedua, mendingan irit tenaga karena harus ke Tamim. Soalnya nanti banyak makhluk umroh sunnah untuk biasanya umroh sunnah untuk apa? Nanti ada sertifikatnya. Itu bayar fulus. Gak usah ikutin. Jadikan melakukan umroh. Suami penjenengan, ibu jenengan yang sudah di alam barzah otomatis memperoleh curahan rahmatnya, karena yang belum kita. Ya ngaku semua usul ilaru, ya semua usul ilaru itu pun ya boleh. Bu Atman jangan disikat, Bu Atman Pak Man. Tuh sambil nunggu hari-hari itu, nanti biasa ziarah ke tempat-tempat termasuk tadi di masjid, kiblat dan sebagainya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, jaga kesehatan, jaga fisik, jangan umroh sunnah. Nanti habis tenaganya pada hari hanya sudah tidak lolos. Demikian untuk selanjutnya monggo papur dengan disambung, kemudian nanti yang 1/4 jam menjelang ditutup saya pengen konsolidasi ke Fatimah Zahra biar jangan ada yang ketinggalan dan sebagainya, karena di sana mau mulai sepagi mungkin dan tidak ada nanti pelaksanaan 2 kali. Aku toko kali ini termasuk nanti Pak, saya percaya nek pergi sama ibu-ibu itu kadang-kadang enggak, maksud saya bawa aroma bawa udah kasih enggak, saya nggak berani ngomong suwe udah pakai ibu-ibu. Saya kembalikan ke Pak Pur pulang. Bapak Ibu, mohon maaf berkaitan dengan kegiatan kita di hari ini untuk saling membantu, mengingatkan berkaitan dengan kegiatan kita dalam haji itu kan ada rombongan, juga ada regu nih, ada regu dan rombongan, sehingga sedikit sharing ini bahwa panjenengan nanti untuk taruh dan kalong itu ada pembekalan khusus ya, bersama dengan istri, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Haji Mukmin, jangan sampai membantu teman yang pakai kacamata ternyata yang dibantu itu kan buta, jadi kan buntun misalnya, ya tidak seperti itulah, itu ekstrimnya seperti itu ya. Artinya jangan sampai nanti kita sebagai kaum itu kemudian, mohon maaf bahasa saya, kita itu ngopeni sahabat-sahabat itu kan banyak ya. Jangan sampai nanti istrinya malah anaknya muncul beracun misalnya gitu, sehingga nanti itu harus ada saling pengertian antara ketua regu, ketua rombongan ya, kemudian suami istri ya.
istrinya merasa tidak diopeni. Jangan sampai juga seperti itu. Jadi mungkin makan nanti ada pembekalan khusus, jangan sampai ada perasaan-perasaan itu sehingga nanti jangan ada jeda dan sebagainya itu nanti terjadi di sana. Baik, Bapak Ibu, di dalam materi ini akan saya sampaikan sedikit terkait dengan fungsi ketua regu ini, Karu ini. Bapak Karu itu membantu para anggota regu dalam menjaga keutuhan, keamanan, kenyamanan anggota regunya. Jadi jangan sampai nanti ada yang pas kegiatan apa kemudian anggotanya hilang, kemudian ketua regu juga tidak tahu dan sebagainya. Ini nanti menjadi salah satu dari tugas Karu ini. Kemudian juga meneruskan informasi pengumuman atau petunjuk dari Karom atau petugas kloter. Jadi nanti Karu itu biasanya akan dibuat grup, isinya itu adalah ketua kloter dan petugas kloter, kemudian ketua rombongan, ketua regu itu ada dalam satu grup, sehingga dari info-info dari kloter itu akan sampai ke rombongan, dari sampai ke regu sampai ke sahabat regunya. Jadi panjenengan sebagai anggota regu itu nanti dikenal dengan sahabat regu. Dan nanti ada istilah saku itu ya. Saku itu artinya sahabat regu. Ada Karu, ketua regu, ada saku, sahabat regunya. Sahabat regu itu adalah panjenengan sebagai anggota regu itu. Kemudian ketua regu juga mengatur, membantu menjaga regunya selama perjalanan maupun dalam pelaksanaan haji. Kemudian menyelesaikan dan melaporkan permasalahan jika ada kepada ketua rombongan itu sendiri. Saya ke info-info praktis ya, pengalaman di ketua regu. Panjenengan sebelum berangkat itu paling tidak mungkin sudah mulai nanti mengkoordinir regunya. Ya, salah satunya ini saya contohkan misalnya pada saat di sana nanti jenengan itu paling tidak mungkin butuh roll kabel untuk tas HP dan sebagainya. Lebih-lebih nanti panjenengan saat di Mina. Di Mina selama 5 hari itu, kurang lebih 5-9 hari itu, panjenengan itu membutuhkan roll kabel ini. Kalau tidak nanti panjenengan nggak bisa ngetes HP karena yang di sana tidak disediakan oleh panitia. Di sana itu hanya ada stop kontak itu ya. Dan itu posisinya pada saat saya itu di agak tinggi gitu, sehingga untuk ngambilnya itu kami dulu itu ya gantian. Jadi 2 orang itu kan di coloknya itu tidak bisa kemudian mungkin karena orang Arab tinggi deh, sehingga mungkin mereka sampai, tapi kalau kita tidak sampai. Jadi, itu butuh roll kabel paling tidak ya mungkin sekitar 5 meter lah. Itu nanti bisa buat, dan roll kabelnya yang dipakai yang kakinya 3 karena colokan listrik di Arab itu tidak ada yang colokan kaki 2. Jadi yang pakai yang roll kabel kaki 3. Kemudian yang disiapkan tentu juga alat ukur ya, atau gunting itu juga disiapkan ya. Monggo nanti apakah ini setiap regu atau setiap rombongan nanti didiskusikan. Paling tidak dalam satu regu itu ada yang bawa alat cukur atau ada yang bawa gunting, minimal satu lah. Atau mungkin ya mungkin dalam 2 regu membawa satu-satu, misalnya regu ini bawa gunting, regu ini bawa alat cukur, dan nanti bisa didiskusikan di situ. Kemudian pemanas air ini jika dibutuhkan, karena kalau di pengalaman saya di Madinah itu ada dispenser. Begitu masuk hotel di Arab tidak ada dispenser, sehingga kadang-kadang panjenengan mungkin ada yang jenuh dengan makanan di sana, butuh mie dan sebagainya itu ya. Sehingga kalau beli semata-mata pemanas air regu itu ya nanti mungkin satu kamar itu bisa rombongan ya. Mungkin harganya berapa real atau 10 real atau berapa ya itu, atau 20 real, kemudian rombongan dalam satu kamar itu. Itu nanti belinya di sana, jangan beli di sini karena alatnya beda. Nanti dimasukkan ke sana kebakar karena kelihatannya listriknya beda. Jadi jangan beli di sini. Dan harganya juga standar, tidak begitu mahal juga. Termasuk juga mungkin nanti kalau kaitannya dengan pribadi ya, ember dan biasanya itu juga di sana juga banyak di hotel itu untuk cuci dan sebagainya. Atau mungkin ada yang online beli ember yang model di lipat itu dia sama tidurnya itu. Yang ini itu yang regu minimal itu ada roll kabel, ada gunting atau alat cukur, itu yang harus dibawa dari Indonesia, itu harus dirembuk nanti di regunya itu. Dan kalau bisa ya berbagi, karena nanti kemudian pas lagi ketua regunya itu satunya makan terus kalau bisa pas lagi ketua regunya kabeh
misalnya gitu. Kemudian saat di pendopo, ya, mohon maaf ini, panjenengan sebagai ketua regu atau sahabat regu juga harus saling membantu, ya. Jangan sampai saya pada saat saya itu kumpul di pendopo jam 2 pagi, jam pas saat itu karena ternyata saya diberangkatkan itu habis subuh tepat itu langsung berangkat pas saja itu. Jadi artinya apa? Ya? Pada saat dikumpulkan itu minimal kita sebagai ketua regu, ya, terus paling tidak datang lebih dahulu sehingga bisa mengingatkan, memantau anggota-anggota regu yang lainnya. Nah ketua regu itu paling tidak datang lebih awal, memastikan sahabat regunya lengkap. Jangan sampai sudah tiba waktu pemberangkatan promosi izin sudah belum datang, dan sebagainya itu, ya. Sehingga, ya, datang lebih awal, kemudian mengingatkan surat-surat penting jangan sampai ketinggalan. Pengalaman 2 tahun yang lalu sudah diabsen semua kode dan sebagainya itu, ya. Kebetulan rumahnya di Kansas gitu, sehingga masih terjangkau, ya. Ada surat tertentu yang harusnya itu dokumen penting tidak masuk di paspor ketika di rumah masing. Untung saat itu rumahnya dekat, dan misalnya kok rumah yang berada di Ukraina ya Purwokerto itu ya kapitan gitu. Jadi, ya, pada saat mungkin sebelum berangkat ke pendopo, mungkin Karu sudah mulai sering-sering dengan anggota, minta tolong dokumen-dokumen yang resmi harus dibawa, dicek kembali tas paspornya dan sebagainya itu untuk bisa saling mengingatkan. Terutama keluarganya mungkin bisa mengingatkan itu, jangan sampai nanti sudah tiba di pendopo rumahnya adalah ado, terus surat-surat pentingnya itu masih ada yang ketinggalan. Ini perlu menjadi perhatian kita juga. Kemudian saat di dalam hutan, panjenengan nanti dari ketua regu itu akan dikumpulkan untuk yang pertama adalah terkait dengan pembagian gelang, ya. Pembagian gelang dan mendistribusikan ke sahabat regunya masing-masing. Jadi gelang haji itu dibagi di dalam hutan. Nah itu nanti biasanya yang dikumpulkan ketua regu dan ketua rombongan dengan petugas kloter, kemudian cara pakainya seperti apa, ya. Selama prosesi haji sampai pulang itu harus dipakai, tidak boleh dilepas supaya jangan sampai nanti ada hilang dan sebagainya, sehingga, ya, dilepas kalau sudah pulang sampai ke tanah air, gitu. Dipakai saat berangkat di danau hujan, nanti dilepas saat sudah kembali di tanah air. Itu yang berikutnya juga mengecek sahabat regu sudah menerima paspor semua dan juga living passnya. Jadi jangan sampai nanti masih kelewatan. Kemudian mengkoordinir selama persiapan keberangkatan, ya, di bandara. Karena nanti kita biasanya datang disambut, ya, ada pembekalan dan sebagainya, ya. Di setiap pembekalan itu juga mungkin kita bisa checking, mungkin anggota regu saya apakah dipastikan sudah kumpul di saat persiapan pemberangkatan atau belum. Kemudian saat di tanah suci membantu karom dalam bagian kamar hotel, ya. Nanti jangan sampai terjadi, kalau kemarin agak separuh, ya. Jadi tahun kemarin itu karena sampahnya terlalu banyak, gitu, sehingga ada yang nyasar di hotel yang lain dan sebagainya, koper dan sebagainya. Semoga tahun ini akan lebih bagus karena sudah yang kedua. Membantu sahabat itu dalam pemberian koper, panjenengan nanti tiba di hotel, koper itu urusan belakang, ya. Nanti kan sudah capek perjalanan dan sebagainya. Yang penting sudah ada pembagian kamar, istirahat. Nanti sambil menunggu koper itu datang, karena koper tidak bisa kemudian dengan sudah di hotel, kemudian kopernya sudah ada di situ, belum bisa. Ya, bahkan kalau yang tahun kemarin itu ada yang sampai nyasar di hotel yang lain sehingga sampai berhari-hari. Kalau saya dulu datang 1 atau 2 jam berikutnya koper baru datang. Kita ada di kamar itu, kemudian koper nanti jika ada yang koper belum ketemu dan sebagainya tidak usah panik. Ya. Tentu para ketua regu ataupun rombongan akan membantu panjenengan semua. Jadi tidak usah panik, kemudian kopermu itu belum ketemu, yang lain sudah ketemu misalnya, itu pasti ketemu insyaallah. Jadi tidak usah panik, ya. Maka pada saat jenengan nanti packing untuk tas bagasi, ya, tas yang dibawa ke pesawat itu, yang ditenteng itu, di situ itu dipastikan panjenengan ganti baju untuk di danau hujan, ganti baju untuk saat tiba di Medina nanti. Jadi jangan sampai jenengan hanya disiapkan ganti baju untuk di danau hujan. Jadi begitu koper yang sudah sampai di Medina jenengan sudah harus mandi dan sebagainya.
baju jenengan tidak ada baju ganti di koper itu, jenengan nanti bingung ya. Harus mengandalkan untuk koper yang besar kan susah. Jadi kan koper kecil itu minimal jenengan bisa pakai untuk ganti baju, untuk ganti di dono hujan, kemudian ganti di tiba di betina. Minimal satu lah, atau mungkin dua ya. Jadi itu untuk jaga-jaga, jangan sampai nanti kita tiba di betina kemudian kopernya belum ketemu. Jadi ini lebih-lebih yang kemarin itu sampai saya bawa ini kalau tidak beli baju ya ada yang kopernya sampai seminggu dan sebagainya. Tahun kemarin yang pas setelah itu ya, karena model saya pertama kali itu ya. Kemudian juga membantu kalau dalam pengambilan makan panjenengan sudah 3 hari Bapak Ibu, tidak usah mungkin masak ya. Jadi sudah 3 hari, saya itu sudah 3 kali. Saya mulai tahun 22 itu sudah 3 kali. Jadi angkatan saya itu sudah 3 kali. Nah itu nanti mengambil makanan itu ada di tempat dapur biasanya, ya, di lantai berapa itu nanti agak ke bawah misalnya. Nah itu yang mengordinir adalah karom. Jadi karom itu mengordinir karena makanan itu diambil setiap rombongan Bapak Ibu. Jadi satu ngambil 40 paket. Ya makanannya, ya buangnya, ya makanan, pokoknya 40 paket. Jadi karom itu nanti akan membagi pagi ini, mungkin hari ini kita minggu pertama misalnya ya. Nanti atau kalau satu rombongan itu ada 4 regu berarti gilirannya nanti misalnya hari ini berarti regu 1, regu 2, regu 3, regu 4 kembali lagi regu 1, regu 2. Nah, jadi juga jadwalnya. Jangan sampai kemudian saya ngambil itu terus sakit. Yang lain hanya sekedar menerima ya. Nanti maka ketua rombongan itu perhubungan dengan karo ini. Kalau mungkin hari Senin pagi itu yang ambil regu ini, nanti siangnya regu ini. Nanti disambung Selasa berarti paginya berarti regu 4, nanti bajunya lagi regu 2, regu 1, 2, 3 kembali lagi seperti itu seterusnya sampai selesai. Jadi nanti enak. Jadi caranya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti dan regu pun bisa mendistribusikan tidak harus ketua aku Bapak Ibu. Jangan sampai nanti yang ngambil makan itu orang buku terus ya sahabat regunya hanya menerima saja misalnya. Kecuali mohon maaf ya, yang mungkin ada yang sepuh dan sebagainya ya tidak usah ya. Tapi yang punya tenaga yang muda itu ya, jangan sampai mengandalkan ketua akunya, kasihan. Karena mengambil makanan satu rombongan 40 pak atau paket itu ya tidak bisa diambil 1-2 orang Bapak Ibu. Paling tidak 4 orang. 4 orang karena itu kan di bawah dikasih itu ya. Kalau di bawah 2 orang masih berat biasanya 4 orang paling kan. Jadi ya mungkin ada karena ada makanannya, ada buahnya dan sebagainya. Jadi itu ya. Kemudian membantu sahabat regu dalam menjalankan ibadah haji atau umroh bagi yang membutuhkan mungkin ya. Ada yang mungkin perlu didorong dan sebagainya itu juga tidak hanya untuk ketua regu tapi juga sahabat-sahabat regu yang lain untuk bisa mengkoordinir koper menjelang perpulangan. Bapak Ibu, koper kita rata-rata beratnya tidak lebih dari 32 kilo. Koper besar ya. Itu kalau yang koper kecil sekitar 7 kilo nanti. Jadi itu jangan sampai nanti walk away go. Kemudian kopernya itu kemudian beratnya diangkat itu lebih dari 32 kilo. Kasihan nanti yang petugasnya yang angkat koper itu. Kemudian untuk ketua rombongan memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan tugas ketua kloter menyertai jamaah dalam pelayanan ibadah haji dan umroh. Ini untuk karom ya. Jadi karom ini membantu kloter sementara karom nanti akan dibantu oleh ketua rombongan. Mengkoordinir tugas karom dalam mengikuti rapat-rapat koordinasi dan informasi dari kloter dan maktab. Kemudian mengatur dan membantu menjaga pelaksanaan ibadah haji rombongannya sesuai dengan manasik sehingga menjadi haji yang mabrur, menyelesaikan dan melaporkan masalah-masalah yang terjadi dari rombongannya kepada petugas kloter. Yang nanti terjun di lapangan Bapak Ibu yang banyak adalah yang di regunya, yang di ketua regunya karena yang langsung berhadapan dengan sahabat-sahabat regu. Nah ini etika dan sikap jamaah dalam regu dan rombongan ya. Salah satunya yang harus diperhatikan adalah yang pertama ya, menjaga toleransi dan penghargaan terhadap sesama jamaah. Ini selama perjalanan di tanah suci, jamaah haji harus menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap sesama muslim yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Ini adalah ya, intinya kita di sana itu ya tadi ya sudah dibekali dari sini. Mungkin Pak Pakan kemarin sudah memberikan materi tentang bagaimana kita menata hati
itu kita di sana banyak orang dari berbagai daerah dengan karakter budaya yang beda-beda. Intinya akeh sabare dan tidak usah mudah emosi. Jadi karena kita akan menghadapi orang dari berbagai karakter budaya yang berbeda-beda. Kalau kita orang Jawa itu biasanya lebih akeh ngalai daripada kita itu ibadah di sana, malah justru timbul hal yang mungkin tidak menjadikan ibadah kita itu menjadi yang mabrur. Ini ya, menjaga sikap toleransi. Kemudian yang juga mungkin tidak cepat emosi sehingga sabarnya harus diutamakan ya. Kemudian kalau ada sesuatu ya lebih baik kita itu diam dulu daripada kemudian merespon dengan hal-hal yang mungkin membuat kita emosi. Jadi pengalaman yang terjadi itu kadang juga seperti itu. Kadang ada yang karena mungkin capek dan sebagainya kemudian terletuk emosi dan sebagainya. Maka kalau ada yang seperti itu, sahabat yang lain harus cepat untuk ngerem, ngiling lah ya, asap jadi tempat. Dan terutama untuk keluar dulu ya, mohon maaf ini karena panjenengan biasanya intensitasnya lebih tinggi daripada yang lain ya, maka saya katakan tadi jaga sabarnya itu memang harus tidak usah kemudian tergesa-gesa dan sebagainya. Menjaga kebersihan dan keramahan, menjaga fasilitas umum ya. Bapak Ibu terutama nanti untuk di sekitar Mina dan sebagainya itu kan karena kita nanti tidak di hotel. Kalau di hotel mungkin kan cenderung bersih juga ya karena ada ya. Tapi kalau di sekitar Armuskan nanti itu di tenda-tenda dan sebagainya itu ya kita diupayakan kalau mungkin ada hal yang mungkin nanti kita pakai dan sebagainya kita bersihkan, kita rapikan. Kemudian juga yang berikutnya adalah ini berempati dan berbagi. Jadi Bapak Ibu mungkin ya di saat-saat nanti kita beribadah di sana itu kan ya ada teman-teman kita yang mungkin butuh sesuatu sementara kita ada, beliau sudah pas tidak ada dan sebagainya. Ini mohon mungkin nanti bisa berbagi dan bisa berempati. Pas ada di sana itu juga sering ada di jalan kalau kita seperti kita itu ada air dibagi, itu ada kata roti dibagi, ada nasi. Kalau mungkin ada yang support dan sebagainya belum dapat ya kita ambil, kemudian sahabat-sahabat kita yang lain ya dikasih akui dan sebagainya. Jadi kita yang mungkin ada kesempatan untuk bisa membantu saudara-saudara kita untuk mudah berempati dan juga berbagi. Termasuk juga Bapak Ibu nanti kali ini ya, nanti kita itu kan ada kalau tahun kemarin di bulan puasa itu kita ada pertemuan regu ya. Pertemuan regu itu intinya adalah selain kita mengakrabkan dalam satu regu itu kita untuk juga persiapan packing koper itu nanti seperti apa, kemudian bekal-bekal pribadi yang harus disiapkan itu apa gitu. Itu nanti mungkin perlu juga kita laksanakan gitu. Di saat bulan nanti tinggal waktunya aja kita atur regu ini hari apa, tanggal berapa. Biasanya kita waktunya kalau kemarin itu habis asar menjelang buka gitu. Jadi sampai itu waktunya kurang lebih sekitar 2 jam itu cukup paling tidak checking kita untuk memastikan jangan sampai nanti ada mungkin cara pengepakan koper, barang-barang pribadi yang harus dibawa dan sebagainya itu kita diskusi di forum kecil untuk yang regu itu, untuk yang regu dalam satu regu mungkin nanti kumpul untuk itu. Termasuk juga Bapak Ibu panjenengan makanan-makanan yang mungkin harus disiasati atau bisa dibawa itu mungkin perlu juga ya. Ada mungkin kalau di sana itu kan adanya daging ya. Daging suatu saat nanti mungkin panjenengan kalau tidak suka daging mungkin harus membawa apa, nah itu mungkin disiasati kering tempe atau apa. Ada yang mungkin tidak suka ikan ya. Jadi di sana ya. Kalau di sana itu sebetulnya kita kalau yang tidak ada alergi itu ya, maka doanya Allahumma enak. Jadi itu doa yang paling baik ya. Jadi apa saja itu selama yang disajikan itu enak semua. Jadi kebetulan saya pada saat itu sahabat aku ada yang sakit. Kalau pas ikan itu beliau tidak ada ikan, sehingga akhirnya saya ikannya juga
Akhirnya saya bawa abon atau Pak saya punya lawan ini yang biasa. Jadi ini saling berbaginya di situ nanti. Jadi ada teman-temannya. Jadi kemudian juga ini nanti kaitannya dengan mungkin teknis nanti ya. Nanti ini teknis yang lain itu nanti kita bicarakan di regu saja supaya lebih enak. Ini lanjut Pak. Ini di menjaga sikap dan mental ini saya kira perlu ya. Jangan sampai nanti ada kejadian mungkin Bapak Ibu mungkin bisa saya katakan karena kurang sabar dan sebagainya, kemudian tersentuh ada kata-kata dan sebagainya. Jangan sampai karena itu juga pernah terjadi gitu. Pernah terjadi sehingga mungkin karena capek dan sebagainya. Jadi gini Bapak Ibu, kita itu prinsipnya ya di sana, terutama yang muda-muda nih, yang sehat-sehat nih. Ini yang muda baru yang belakang, yang seharusnya ada Mas Arya, ada Mas itu lagi, bisa jadi belum kelihatan nih. Yang muda-muda itu prinsipnya kita di sana itu ibadah saat sebaik-baiknya, nulung sedulur-sedulur sak kuat-kuatnya. Jadi selama kita sehat, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah selama kita memudahkan saudara kita. Jadi prinsipnya gitu. Jadi kalau kita membantu saudara kita itu insya Allah kita dibantu oleh Allah. Itu gitu. Jadi untuk yang jamaah wanita ini ada berbicara dengan sopan dan lemah lembut, tidak bercampur dengan yang bukan mahram misalnya ini, bersikap ramah kepada muslim yang lain dan menggunakan busana dan dandanan yang sopan dan sebagainya. Ini untuk terutama untuk yang jamaah wanita, saya kira kalau yang untuk persiapan haji sudah disiapkan ya. Kemudian Bapak Ibu untuk kaos kaki, nah ini barang-barang yang penting-penting itu juga ya. Panjenengan kaos kaki, mindset, kemudian apalagi itu paling tidak itu persediaan satu dipakai. Nah itu nanti paling tidak 3 atau 4 mungkin ya. Jadi untuk yang seperti mukena itu aja mungkin cukup 1 aja karena mukena itu memang jarang dipakai ya. Panjenengan ke Masjidil Haram itu seringnya kan ya sudah pakai mindset, pakai itu sudah tidak perlu pakai mukena, tapi cukup pakai mindset, pakai kaos kaki itu sudah cukup ya. Sehingga jarang dipakai justru yang mindset kemudian kaos kaki itu perlu kalau tidak 3 set atau yang ini. Sementara yang mukena 1 aja malah cukup. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan sahabat regu. Jadi intinya kita itu di sana dalam jamaah haji itu terutama dalam satu KPIH itu semuanya adalah saudara. Jadi semuanya adalah saudara. Toh nanti panjenengan misalnya ada regu yang kita kan jumlahnya 46 ya 46. Sementara ini yang belum lengkap regunya Pak Rosid misalnya gitu lah. Dan nanti kok ada tambahan dari korwil yang lain ya alhamdulillah itu menjadi bagian dari saudara kita. Nah, pengalaman 3 tahun yang lalu ya, angkatan 2023 itu malah tambahannya dari Batam. 3 tempat regu itu anggotanya dari Batam. Nah itu juga alhamdulillah kita dapat saudara dari tetangga kabupaten menjadi sahabat regu kita. Jadi siapapun yang berangkat haji ini adalah saudara kita dan itu ya, maka kita untuk bisa saling membantu di dalam pelaksanaan ibadah haji, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jika ada yang mungkin perlu bantuan kita dan sebagainya, pokoknya bahasanya kalau Jawa itu entengan. Jadi entengan tadi itu, jadi tidak perlu kemudian kita berborah misalnya. Jadi mungkin itu yang mungkin perlu menjadi catatan kita bersama. Ada yang mungkin mau disampaikan Bapak Ibu atau berkaitan dengan ya, masih ada waktu seperempat jam berkaitan dengan kegiatan ke Fatimah Az-Zahra ya. Kelihatannya sudah menulis semua di itu ya di list grup itu. Kemarin yang belum itu tinggal Mas Arya sama Bu Komaidah yang tadi sudah nyusul. Saya lihat di list tadi itu sudah ada ya. Hanya memang kalau saya lihat pantau itu rombongan mobilnya sangat banyak sampai 12. Ada beberapa yang hanya diisi 2 itu mungkin apakah beliau itu nanti mau ada acara setelah kegiatan haji sehingga mungkin tidak masuk dalam rombongan yang ada dan itu nomor tidak masalah karena mungkin ada kepentingan
dari Fatimah Zahra mau tidak kemana sehingga bagi yang sudah ikut rombongan dengan yang lain ya boleh ngomong. Jadi itu adalah untuk kebersamaan panjenengan semua. Nanti yang penting kita pastikan untuk di sana nanti untuk tiket menjadi tanggung jawab dari Korwil nanti panjenengan dan juga konsumsi selama panjenengan nanti dari berangkat insya Allah dapat snack untuk mengganti sarapan paling tidak, dan nanti insya Allah juga ada makan siang dari Korwil dan juga tiket dari Korwil. Jadi itu. Sementara nanti jenengan untuk informasi dari KBIH kelihatannya ya, untuk transportasi ke Dono Hutan itu kan kalau tahun kemarin dibebankan ke jamaah. Tahun ini kelihatannya akan ditangani oleh KBIH. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini panjenengan sudah tidak dibebani juga oleh biaya untuk transportasi ke Dono Hutan karena itu ditanggung oleh KBIH. Jadi kalau tahun kemarin itu masih ada 130.000 atau berapa itu tahun kemarin ya. Tahun ini kelihatannya sudah ditanggung oleh KBIH. Jadi saya kira itu Bapak Ibu untuk yang lain-lain itu share video TikTok dan sebagainya itu tentang koper dan sebagainya itu hanya sekedar itu ya. Itu teknik menyusun koper misalnya itu. Diklik 2 kali keluar ya. Bawah. Boleh ya. Itu hanya sharing-sharing ya. Nanti Bapak Ibu sekarang ini banyak materi-materi yang bisa kita lihat di TikTok ataupun di YouTube dan sebagainya. Bagaimana kita menata koper, bagaimana nanti menggunakan toilet di pesawat dan sebagainya. Ini sudah seringkali kalau awalnya yang muda-muda ini browsing itu mudah sekali. Kemudian untuk yang tas Bapak Ibu ya, panjenengan itu nanti sudah dapat tas itu ada tas koper besar, tas koper tenteng, tas untuk armusna, kemudian tas paspor. Jadi dengan sudah tidak perlu bawa tas-tas yang lain-lain lagi, sudah cukup. Ya. Jadi dengan nanti kalau tas armusna itu bisa dengan fungsikan sebagai tas untuk sendal kalau wirawiri ke Haro. Jadi tidak perlu bawa beli tas lagi. Tas armusna itu aja fungsikan untuk wirawiri di saat Masjidil Haram dan sebagainya. Dipakai nanti pada saat di armusna. Kadesipun ya, tas itu nanti ada 4. Jadi yang pertama tas paspor untuk dokumen, kemudian tas armusna itu yang kita pakai untuk kegiatan armusna itu ya, untuk bawa minum, bawa jajan atau makanan kecil jika dibutuhkan. Nah itu nanti bisa kita fungsikan untuk tas pada saat kita di Mekah misalnya wirawiri ke Maharam itu bawa minum, bawa jajan atau bawa sendal memasukkan ke masjid dan sebagainya itu. Kemudian tas tenteng itu yang 7 kilo tadi itu yang dipakai untuk bagasi di pesawat itu. Kemudian yang berikutnya adalah tas koper besar. Jadi yang tas koper besar itu adalah barang-barang yang tidak kita pakai selama perjalanan. Barang-barang pakaian dan sebagainya yang kita butuhkan saat pelaksanaan ibadah di Madinah ataupun di Mekah itu yang kita masukkan di koper besar, termasuk juga bekal jajan dan sebagainya. Kemudian gunting dan sebagainya, benda-benda tajam ya, termasuk juga kalau alat cukur, termasuk yang mungkin silet dan sebagainya yang untuk kumis dan sebagainya itu masuknya tas koper. Jadi koper besar, jangan masuk tas bagasi. Saya itu pernah lupa kemarin dikeluarkan saat di Donohutan itu karena itu tadi lupa bawa silet, masuk tas tenteng itu setelah itu kelihatan. Kemudian Pak itu apa Pak? Saya keluarkan silet, sebenarnya diminta untuk ditinggal di situ. Jadi akhirnya saya minta teman pada saat di sana minta siletnya karena saya lupa. Kemudian itu guys, jadi benda-benda logam dan sebagainya itu dimasukkan ke koper besar. Termasuk Bapak Ibu sabun dan sebagainya secukupnya lah. Dimungkinkan yang saset-saset. Ya, yang saset termasuk sampo dan sebagainya sasetan saja. Karena itu yang pertama adalah mudah membawanya. Ya. Kemudian yang kedua kalau di koper itu kan tidak boleh lebih dari 100 ml ya, yang tidak boleh, yang benda-benda cair dan masuk dalam koper itu tidak boleh terlalu besar, jadi dibatasi. Nah itu kalau bentuknya saset kan kecil-kecil dan itu mudah, mau pakai satu ya sekali selesai masuk sampah, jadi enak. Jadi kemudian sebetulnya di hotel itu sudah ada fasilitas untuk sampo, ada untuk sabun mandi kecil, tapi
kan itu terbatas. Jika kita ingin membawa, ya membawa secukupnya. Jadi tidak terlalu banyak juga. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan cuci mencuci itu kita hanya ada waktu di kamar mandi, sekali mandi sekaligus mencuci, ya. Jadi terutama untuk bapak-bapak, kalau mandi dan sebagainya dalaman langsung dicuci. Yang kalau bapak ibu biasanya nyucinya diserahkan ke ibunya, yang diserahkan ke ibu aja yang baju atau yang apa, misalnya gitu ya, tidak biasa sih. Tapi kalau dalaman dicuci kemudian diselesaikan di kamar itu aja. Karena di kamar itu kan ada cetakan-cetakan yang bisa kita pakai, jadi tidak ada. Kemudian kalau di tempat untuk jadi di hotel itu ada fasilitas mesin cuci, ya. Tapi kadang jumlahnya juga tidak banyak. Maka sebaiknya itu mencuci di kamar atau di kamar mandi itu dibawa keluar itu kemudian nanti tinggal dikeringkan di mesin cuci. Sehingga mesin cuci itu sebaiknya tidak dipakai untuk mencuci karena itu nanti ditunggu tunggunya lama banget, setengah jam cuci atau 1 jam ya. Maka mesin cuci itu sebaiknya dipakai untuk mengeringkan. Jadi dipakai untuk mengeringkan, sudah dicuci dari kamar mandi, dibawa ke mesin cuci, tinggal dikeringkan sebentar itu 1-2 menit, hanya dikeringkan terus nanti tinggal dijemur. Jadi dan jangan sampai lupa semua yang dikeluarkan dari kamar itu dalam posisi sudah ada namanya. Entah itu kaos dalam, entah itu baju, entah itu kain ikram ya. Tolong sudah ada namanya bayi. Jangan sampai nanti dicatat di sana beliau juga ikram gitu. Jangan sampai jadi bayi pokoknya lah ya. Pinter-pinter. Termasuk mungkin anak kaos dalam dicuci, dicatatnya kemudian kabur ya. Kemudian ternyata yang diambil kaos dalamnya orang lain. Jangan sampai itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi sebaiknya kaos atau baju ataupun kain ikram, kerudung dan sebagainya itu kain ini. Ya tulisnya yang bagian dalamnya. Di bagian yang dalam itu tulisi mungkin siapa. Kalau saya dulu ya kasih kode, pokoknya yang penting kita tahu gitu. Jangan sampai nanti misalnya itu. Atau saya di kodenya PW itu di Purwanto. Istri itu dikasih kode AY, Ami Yusriani gitu. Berarti yang tahu yang penting kita pada saat ngambil itu kita tidak salah ngambil punya orang. Jadi itu barang-barang yang pada saat nanti di sana itu banyak ketemu gitu. Termasuk sendal Bapak Ibu. Apalagi kalau nanti kita bawa sendal itu ya juga rentan untuk kalau ada yang sama. Apalagi sendalnya selalu. Begitu di sana selalu kaget, langsung di angkusnya itu langsung bingung kan angkus sendiri sopo gitu. Jadi pakai sendal yang saya dulu pakai sendal yang kotak-kotak seperti tahu itu, seperti tahu yang biru sama putih itu. Alhamdulillah di sana satu rombongan itu atau satu kabinet tidak ada yang sama, aman. Kebetulan satu kabinet itu orang Pondo, jadi pas berlari aman. Tapi kalau yang banyak modelnya itu kalau tidak dikasih nama seringkali kita itu nanti pakai sendal orang lain tapi dipakai orang lain, jangan sampai terjadi seperti itu. Saya kira kalau itu yang perlu kita sampaikan intinya bahwa kita nanti selama pelaksanaan haji itu harus menjaga kekompakan dalam rombongan, menjaga kekompakan dalam aku sendiri. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan intinya itu. Maka semuanya ya tadi harus adem, harus menahan diri, harus apa, jadi semuanya tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan. Jadi jangan kemudian kalau ada masalah dan sebagainya bisa sharing dengan karom, pembimbing dan sebagainya sehingga kemudian tidak terpendam. Jangan terpendam jadi emosi kemudian nanti di sana kemudian sakit dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Saya kira menjadi penekanan kita pada saat ini selama kita persiapan haji, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Oh jadi Bapak Ibu akan debat kita di Fatimah Zahra, kita semuanya kumpul di sini. Walaupun ada yang mungkin ngasih mobil sendiri berdua.
berdua misalnya gitu, tetap kumpulnya di sini gitu. Nanti kita di sini karena nanti di sini tuh ada pembagian snack dan sekaligus konsumsi gitu. Jadi konsumsi nanti kita packing di sini sudah per mobil kalau bisa. Mobilnya siapa mungkin nanti mobil ini 2 ya berarti 2, mobil ini 3. Jadi snack sekaligus makan siangnya kita siapkan dari sini masuk ke mobil sehingga nanti di sana itu sudah di mobil masing-masing nanti tidak ada pembagian snack atau konsumsi di sana, sudah di mobilnya masing-masing rombongan. Kita dari sini jam 6 berangkatnya, di sana sudah jam 8 di sana. Jadi jam 6 pagi itu kita sudah keluar dari PDM ini, maka diupayakan jam 6 kurang seperempat itu kita sudah tiba di sini. Kemudian nanti kita check-in mulai bagi konsumsi dan sebagainya, doa mungkin dia sambil juga mungkin ngecek teman-teman kita yang mungkin ada yang ketinggalan atau apa yang barang yang perlu dibawa. Kemudian kita kalau diusahakan jam 6 tepat itu kita sudah keluar dari sini. Sebaiknya gitu ya. Cek. Sehingga Bapak Ibu kita itu nanti kalau sudah perjalanan sebaiknya memang dikondisikan rute yang terpendek itu adalah lewat tol. Jadi ya masuk tol Kaliwungu, nanti keluar tol Jatingaleh, ya. Keluar tol Jatingaleh langsung rute ke situ ya. Naik Munes itu tol yang paling rute yang paling pendek tercepat. Iya. Daripada kita lewat kota nanti banyak baju, banyak biasanya gitu ya. Banyak kendalanya. Sementara kalau kita ambil rute yang tercepat itu ya masuk tol Kaliwungu, langsung keluar tol Jatingaleh, langsung ke Pesi itu langsung naik ke Unes itu rute yang terpendek, tercepat. Jadi gitu. Nanti info-info yang lain dan sharing di grup ya kalau berkaitan dengan pemberangkatan atau ada kendala. Monggo Ibu. Oh nggih, kalau bapak-bapak yang jelas adalah siapan ikhram. Nggih. Kalau yang bapak-bapak untuk yang baju bebas nih. Yang penting ikhramnya disiapkan jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti kalau di sana soalnya langsung tiba di sana nanti langsung ganti kain ikhram. Jadi tiba di sana itu langsung nanti kita ganti kain ikhram, kemudian kumpul semuanya dalam KBK untuk persiapan prosesi. Untuk yang ibu-ibu monggo di-sharing sendiri nggih. Tidak harus sama. Artinya yang jelas ini kan menutup aurat untuk ikhram. Jadi ikhram mau hitam ya, kalau yang hitam ya monggo, mau putih ya monggo ya. Menyesuaikan aja ya, menyesuaikan ya. Monggo. Tidak ada. Jadi oh mangga buat napa-napa nggak disepakati aja. Nanti di-sharing diingatkan di grup atau napa-napa. Buat ibu-ibu kita ngagem kain ikhram untuk persiapan ini karena hitam. Ada tam? Di? Jadi nanti nanti ada pembekalan nanti di-share aja. Ada di-share. Termasuk salah satunya pelatih siswa kesehatan itu. Terus PPIH dan paspor dan sebagainya. Iya, nanti disampaikan persiapan. Iya. Ya, Bapak Ibu, untuk informasi saat ini cekap nih. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT kita dalam persiapan haji. Kemudian untuk persiapan akad depan ya nanti kalau ada info dan sharing bisa kita lewatkan dulu sehingga memudahkan kita dalam koordinasi pelaksanaan yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa apapun majelis bersama-sama, nanti kita lanjutkan dengan jamaah sholat asar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.